Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Putri Wahyuni NPM 021, Nugraha Dharma Bimaksudi NPM 07, dan juga Indah Aristias Ika Putri NPM 087. Di sini kami akan mempresentasikan tentang akuntansi keliling. Apa sih yang dimaksud dengan akuntansi keliling? Akuntansi keliling yaitu sarana perhitungan hutang piutang dalam surat-surat berharga atau surat dagang dari suatu bank peserta yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Nah, selain itu, akuntansi keliling itu juga dapat disebut sebagai pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar bank, baik atas nama bank maupun nasabah yang berhasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Lalu di sini ada sistem clearing. Nah, sistem clearing ini ada 4. Yang pertama sistem manual, di mana sistem manual dalam penyelenggaraannya clearing lokal dalam pelaksanaan perhitungan, pembuatan beliet saldo clearing, serta pemilihan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta. Yang kedua, sistem semi otomatis, di mana penyelenggaraannya clearing lokal dalam pelaksanaan perhitungan dan pembuatan beliet saldo clearing dilakukan secara otomatis. Sedangkan pemilihan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta. Nah, yang ketiga di sini ada sistem otomatis, di mana dalam penyelenggaraannya clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan, pembuatan saldo beliet clearing, dan pemilihan warkat dilakukan oleh penyelenggara secara otomatis. Lalu yang keempat ada sistem elektronik, yaitu penyelenggaraan dalam clearing lokal secara elektronik. Yang selanjutnya disebut dengan clearing elektronik ini penyelenggaraannya dalam pelaksanaan perhitungan dan pembuatan beliet saldo clearing didasarkan pada data keuangan elektronik yang disebut dengan DKE. Selanjutnya di sini ada peserta clearing. Nah, peserta clearing itu ada 2. Yang pertama peserta langsung, di mana peserta langsung adalah peserta yang turut serta dalam pelaksanaan clearing secara langsung dengan menggunakan identitasnya sendiri. Peserta langsung ini terdiri dari kantor pusat, kantor cabang, dan kantor cabang pembantu yang tidak berada dalam wilayah clearing yang dengan kantor induknya. Lalu ada peserta tidak langsung. Nah, peserta tidak langsung ini adalah peserta yang turut serta dalam pelaksanaan clearing melalui dan menggunakan identitas peserta langsung yang menjadi induknya yang merupakan bank yang sama. Lalu selanjutnya ada warkat dan dokumen clearing. Warkat adalah alat pembayaran bukan tunai yang diperhitungkan atas beban atau untuk untung rekening nasabah atau bank melalui clearing. Nah, di sini warkat ada 6. Yang pertama ada cek, beliet dan giro, WBUT atau wesel bank untuk transfer, lalu ada SBPT atau surat bukti penerimaan transfer, dan ada nota debit, dan yang terakhir ada nota kredit. Nah, di sini juga terdapat dokumen clearing. Dokumen clearing yaitu dokumen yang berfungsi sebagai alat bantu dalam proses perhitungan clearing di tempat penyelenggara. Nah, lalu selanjutnya ada formulir clearing. Formulir clearing di sini ada 3. Yang pertama ada neraca clearing, yang kedua ada neraca clearing gabungan formulir, lalu yang ketiga ada beliet saldo clearing. Lalu selanjutnya ada tata cara penyelenggaraan clearing lokal manual. Yang pertama ada clearing penyerahan. Clearing penyerahan ini yang pertama, kegiatan di kantor peserta sebelum datang ke pertemuan clearing penyerahan di tempat penyelenggara, peserta harus melakukan persiapan sebagai berikut. A. Melakukan pengecekan terhadap warkat yang akan di-clearingkan.
B. Memilih warkat berdasarkan bank menerima, dan C. Mengisi daftar warkat clearing penyerahan dengan rincian nominal warkat serta jumlah lembar dan jumlah nominal warkat. Lalu, yang kedua, ada kegiatan peserta di tempat penyelenggara pada saat pertemuan clearing penyerahan di tempat penyelenggara. Wakil peserta melakukan kegiatan sebagai berikut. A. Wakil peserta wajib hadir dalam pertemuan clearing penyerahan pada jadwal yang telah ditetapkan dengan mengisi daftar hadir yang disediakan penyelenggara. B. Melakukan kegiatan pendistribusian warkat. Yang C. Melakukan kegiatan penerimaan warkat. Lalu yang D. Mencocokkan rincian yang tercantum pada daftar warkat clearing penyerahan yang diterima dari peserta lain dengan warkat yang diterima. Lalu yang E. Menyusun neraca clearing penyerahan berdasarkan daftar warkat clearing penyerahan yang diserahkan maupun yang diterima. Yang F. Menandatangani dan mencantumkan nama jelas wakil peserta yang bersangkutan pada neraca clearing penyerahan. Lalu yang ketiga ada kegiatan petugas penyerahan, di mana ada A. Menyusun neraca clearing penyerahan gabungan berdasarkan neraca clearing penyerahan yang disampaikan oleh seluruh wakil peserta. Lalu yang B. Apabila wakil peserta belum hadir pada batas akhir clearing penyerahan yang ditetapkan, maka penyelenggaraan akan melaksanakan kegiatan sebagai mana yang dimaksud pada angka 2 huruf C, D, E, F atas nama wakil peserta. Lalu selanjutnya ada clearing pengambilan. Nah, di clearing pengambilan ini yang pertama, kegiatan peserta di kantor sebelum dibawa ke pertemuan clearing pengembalian di tempat penyelenggara, peserta harus melakukan persiapan sebagai berikut. A. Melakukan verifikasi terhadap warkat yang diterima peserta pada pertemuan clearing penyerahan. B. Membuat surat keterangan pelaksanaan atau SKP. C. Memilih warkat debit penolakan beserta SKP berdasarkan nama penerima. Lalu yang D. Mengisi daftar warkat clearing pengembalian dengan rincian nominal serta jumlah lembar dan jumlah nominal warkat debit tolakan untuk masing-masing bank penerima sebanyak 3 rangkap. Lalu, yang kedua, ada kegiatan peserta di tempat penyelenggaraan pada saat pertemuan clearing pengembalian di tempat penyelenggara. Nah, wakil peserta lakukan kegiatan sebagai berikut. A. Wakil peserta hadir dalam pertemuan clearing pengembalian pada jadwal yang telah ditetapkan dengan mengisi daftar hadir yang disediakan. B. Melakukan pendistribusian warkat debit. Lalu yang C. Melakukan kegiatan penerimaan warkat debit tolakan. Dan yang D. Mencocokkan rincian yang tercantum pada daftar warkat clearing pengembalian dengan warkat debit tolakan yang diterima. Lalu yang E. Menyusun neraca clearing pengembalian sebanyak rangkap 2 berdasarkan daftar warkat clearing pengembalian yang diserahkan maupun yang diterima. Lalu yang F. Menandatangani dan mencantumkan nama jelas wakil peserta pada neraca clearing pengembalian. Lalu yang G. Menyusun bilet saldo clearing atau BSK sebanyak rangkap 2 berdasarkan neraca clearing penyerahan dan neraca clearing pengembalian. Lalu yang H. Menandatangani dan mencantumkan nama jenis wakil peserta pada BSK, kemudian menyerahkan BSK rangkap 2 kepada penyelenggara. Lalu yang ketiga, kegiatan petugas penyelenggara akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, baik, saya Nugraha Dharma Bima Sakti, NPM 077, akan melanjutkan presentasi terkait dengan materi jadwal clearing lokal dan pelimpahan hasil clearing. Nah, jadi jadwal untuk penyelenggaraan clearing manual tersebut itu jadwal pelimpahan hasil clearing ditetapkan oleh penyelenggara dengan persetujuan bank yang mewilayahi. Nah, jadi jadwal clearing lokal itu ditetapkan rentan waktu bagi wakil peserta yang diperkenalkan untuk hadir dan mendistribusikan warkat pada proses penyelenggaraan clearing, penyerahan atau pengembalian. Seperti kita ketahui, untuk contohnya itu pada poin pertama, jadwal clearing penyerahan ditetapkan pukul 10.30 sampai dengan 11.00.
Yang poin kedua, jadwal clearing pengembalian ditetapkan pukul 13.00 sampai dengan 13.30. Hal ini berarti bahwa kehadiran warga peserta itu dan proses pendistribusian warga debit tolakan dapat dimulai pada pukul 13.00 dengan batas akhir kehadiran warga peserta pukul 13.30. Nah, untuk contoh transaksi clearing dan pencatatannya yaitu untuk contoh transaksinya, yang pertama tanggal 1 Mei 2018, nasabah A Giro Bank ABC Semarang membeli barang kepada B, nasabah B, Bank BAP senilai 10 juta rupiah dari saudara A membayarnya dengan cek Bank ABC Semarang. Poin 2, A menyerahkan cek nomor 112 kepada Bank ABC Semarang untuk rekening giro B nasabah Bank BAP Semarang sebesar 20 juta sebagai pelunasan hutang. Nah, untuk pencatatannya, di situ terdapat pencatatan di Bank ABC Semarang, yaitu terdapat keterangan tanggal rekening debit kredit, yaitu di jurnal clearing 2 1 Mei 2018, rekeningnya itu Dr. Giro A pada CR Giro BI sebesar 30 juta. Nah, pada clearing pertama itu Bank ABC menerima warkat bank sendiri yang ditarik oleh A berupa cek dari peserta clearing Bank BAP Semarang. Warkat ini merupakan warkat debit masuk karena Bank ABC harus mendebit rekening nasabah saudara A. Rekening lawannya adalah mengkredit rekening giro BI. Di samping itu Bank ABC Semarang juga menerima amanat dari A untuk membebani rekening gironya melalui bilet giro sebesar 20 juta rupiah. Dan warkat ini merupakan warkat kredit keluar karena Bank ABC diperintahkan oleh A untuk mengkredit rekening giro BI. Dua warkat ini sudah memberikan kepastian dana, baik memenuhi atau ditolak. Memenuhi bila saldo rekening yang dimiliki penarik cek saudara A mencukupi, dan sedangkan kalau tidak mencukupi langsung ditolak. Dengan demikian pencatatannya secara langsung pada rekening real. Dan untuk pencatatan di Bank BAP Semarang itu terdapat keterangan tanggal rekening debit kredit. Untuk keterangan yang pertama, clearing 1 Mei 2018, Dr. RR Clearing didebit 10 juta. Untuk pencatatan yang kedua, clearing 2 1 Mei 2018, rekening dari Dr. Giro BI pada CR Giro B senilai 20 juta. Jadi total 20 juta dikredit. Selanjutnya terdapat sistem clearing warkat luar wilayah. Jadi penerapan teknologi ini sangat telah memungkinkan beberapa bank untuk melakukan verifikasi secara online terhadap cek di luar kota. Dan untuk itu Bank Indonesia mengembangkan sistem penyelenggaraan clearing lokal atas cek bilet giro yang berasal dari luar wilayah clearing atau disingkat dengan clearing warkat luar wilayah. Nah, clearing warkat luar wilayah ini yaitu penyelenggara clearing atas cek dan bilet giro yang diterbitkan oleh kantor bank yang bukan peserta di wilayah clearing di mana cek dan bilet tersebut dikeluarkan. Nah, jadi penerapan clearing di warkat wilayah itu akan memberikan manfaat berupa efisien dalam menyelesaikan pembayaran cek luar kota, baik efisiensi waktu maupun biaya. Dan mekanisme clearing itu clearing warkat luar wilayah dapat diilustrasikan pada gambar 4.1. Di sini terdapat itu mekanisme clearing warkat luar wilayah. Sebagai keterangannya, yang pertama X itu yang merupakan nasabah Bank B di Surabaya melakukan transaksi dengan Y yang merupakan nasabah Bank A di Jakarta. Nah, dalam hal tersebut X itu melakukan pembayaran kepada Y dengan memberikan cek atau bilet giro Bank B Surabaya. Yang kedua Y kemudian menyetorkan cek tersebut ke rekeningnya di Bank A Jakarta. Dan yang ketiga,
Bank A yang ada di Jakarta. Ia tidak perlu melakukan inkaso, melainkan dapat langsung mengclearingkan cek bank tersebut melalui clearing lokal di Jakarta. Yang keempat itu terdapat kantor Bank B yang ada di Jakarta. Dan kemudian itu melakukan validasi cek tersebut. Yang kelima, yaitu jika valid dan dana mencukupi, maka Bank B melalui penyelenggaraan clearing di Jakarta akan mengonfirmasikan efektivitas dana atas cek tersebut. Yang keenam, Bank A lalu kemudian menerima laporan mengenai efektivitas dana atas cek Bank B dari penyelenggaraan clearing di Jakarta. Dan ketujuh, untuk atas informasi ini, Bank A kemudian akan melakukan pengkreditan ke rekening nasabah Y. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa ilustrasi pada gambar 4.1 tadi bahwa cek yang diterbitkan oleh Bank B di Surabaya itu tidak perlu dikirim atau diinkaso ke Surabaya, karena Bank B itu merupakan peserta clearing warkat luar wilayah dan mempunyai kantor di wilayah clearing Jakarta. Nah, dengan dikliringkan di Jakarta, maka cek tersebut itu akan diproses sesuai dengan jadwal clearing di Jakarta, dan sehingga Bank A yang mengclearingkan dapat memperoleh kepastian efektivitas dana itu yang dia lebih cepat atas penagihan cek tersebut, yaitu pada hari yang sama atau paling lambat itu keesokan harinya sejak warkat dikliringkan. Baik, di sini saya Enda Aristiasika Putri NPM 087 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip umum clearing warkat luar wilayah. Prinsip-prinsip umum dalam menyelenggarakan clearing warkat luar wilayah adalah sebagai berikut. Yang pertama, cek dan BG yang diterbitkan oleh suatu kantor bank dapat dikliringkan di wilayah clearing manapun sepanjang cek dan BG tersebut diterbitkan oleh bank yang sudah terdaftar sebagai peserta clearing warkat luar wilayah dan di wilayah clearing di mana warga tersebut dikliringkan terdapat kantor cabang dari bank penerbit yang menjadi peserta clearing. Yang kedua ada kepesertaan. Nah, saat ini kepesertaan bank dalam clearing warkat luar wilayah tidak bersifat wajib, tergantung pada kebutuhan dan kesiapan masing-masing bank. Lalu pendaftaran untuk peserta juga clearing warkat di luar wilayah ini cukup dilakukan oleh kantor pusat bank dan berlaku bagi seluruh kantor bank yang bersangkutan. Selanjutnya, bank wajib menetapkan satu kantor koordinator di setiap wilayah clearing di mana bank tersebut menjadi peserta. Yang ketiga, Bank Indonesia tidak mengatur mekanisme internal bank dalam melakukan validasi cek dan BG luar kotanya. Yang keempat, dalam penyelenggaraan clearing, proses dan perhitungan atas cek luar kota tidak dipisahkan dari proses warkat lokal lainnya, sehingga efektivitas di mana cek luar kota tersebut sama dengan jadwal clearing lokal di mana cek tersebut dikliringkan. Dan yang terakhir, perhitungan antar kantor dari bank tertarik diselesaikan secara internal oleh masing-masing bank. Selanjutnya ada implikasi bank secara umum. Nah, di dalam implikasi bank secara umum itu terdapat beberapa implikasi. Yang pertama itu sistem dan prosedur penerimaan dan pemrosesan cek luar kota untuk memilah mana yang sudah dapat dikliringkan lokal dan mana yang belum. Yang kedua, terkait dengan sistem clearing yang digunakan masing-masing wilayah, saat ini terdapat implikasi yang berbeda bagi bank-bank yang menjadi peserta clearing di masing-masing wilayah clearing tersebut, yaitu bank peserta clearing elektronik, bank peserta clearing sokil, dan yang terakhir bank peserta clearing manual. Yang selanjutnya itu ada implikasi bank luar wilayah. Nah, bagi bank peserta clearing warkat luar wilayah terdapat beberapa implikasi khusus sebagai berikut. Yang pertama itu sistem verifikasi cek. Itu salah satu faktor yang penting yang perlu diperhatikan bagi peserta clearing warkat luar wilayah adalah prosedur untuk melakukan validasi atas cek yang diterbitkan oleh kantornya yang berbeda di wilayah clearing. Yang kedua, prosedur memberikan fasilitas overdraft terkait dengan kebijakan intern bank mengenai pemberian fasilitas overdraft kepada nasabahnya.
Yang ketiga ada pencetakan warkat. Dengan diterapkan clearing warkat luar wilayah, maka bank peserta clearing warkat luar wilayah diwajibkan untuk mencantumkan informasi mengenai sandi peserta dan nomor rekening pada cek yang diterbitkan di seluruh kantornya. Selanjutnya ada mengenal clearing elektronik dan otomasi. Nah, dalam clearing elektronik maupun otomasi, dokumen clearing yang digunakan sebagai alat bantu dalam proses penghitungan clearing itu adalah yang pertama pada bukti penyerahan warkat debit. Clearing penyerahan ini digunakan sebagai tanda bukti penyerahan warkat debit untuk setiap bandel warkat dari petugas clearing kepada penyelenggara pada kegiatan clearing penyerahan. Nah, yang selanjutnya bukti penyerahan warkat kredit. Clearing penyerahan digunakan sebagai tanda bukti penyerahan warkat kredit untuk setiap bandel warkat dari petugas clearing kepada penyelenggara pada kegiatan clearing penyerahan. Yang ketiga ada lembar substitusi. Lembar substitusi digunakan dalam clearing penyerahan sebagai tempat menempelkan bukti penjumlahan nominal warkat yang diserahkan kepada penyelenggara. Yang selanjutnya ada kartu badge. Kartu badge merupakan sarana untuk mengetahui jumlah keseluruhan nominal bandel warkat dari masing-masing peserta dan sebagai sarana kontrol dalam proses clearing. Yang terakhir ada bukti penyerahan rekaman warkat clearing pembelian. Nah, selanjutnya ini ada MICR kode line pada warkat yang wajib dicantumkan dalam ClearBand. Jadi, warkat ataupun dokumen clearing ini harus diisi untuk memperhatikan jenis angka dan simbol MICR kode line. Angka dan simbol merupakan informasi yang dibutuhkan dalam sistem clearing yang otomasikan atau clearing otomasi atau elektronik. Jadi, MICR kode line pada warkat yang wajib dicantumkan itu yang pertama ada nomor warkat. Nomor warkat disediakan untuk nomor seri pada Bliat giro serta nomor urut atau nomor registrasi pada warkat lainnya. Meskipun demikian, bank dapat pula menggunakan untuk identitas warkat lainnya, misalnya nomor unit atau nomor registrasi dan lain-lain untuk warkat selain cek atau selain Bliat giro. Untuk keperluan nomor warkat disediakan 6 digit angka. Pencantuman nomor warkat yang kurang dari 6 harus diawali dengan angka 0. Sedangkan untuk nomor warkat yang melebihi 6 hanya dicantumkan 6 digit terakhir sebelah kiri dan kanan nomor warkat yang harus diisi dengan simbol domestik. Yang selanjutnya ada sandi peserta. Nah, sandi peserta ini disediakan untuk sandi bank dan sandi kantor penerima warkat. Untuk keperluan sandi peserta disediakan 7 digit angka. Yang selanjutnya ada nomor rekening. Nomor rekening disediakan untuk nomor rekening nasabah pada peserta penerima paling banyak 10 digit angka, yang sistematikanya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing peserta. Yang selanjutnya ada sandi transaksi. Untuk keperluan statistik bagi pihak penyelenggara, sandi transaksi diatur sebagai sandi transaksi yang disediakan untuk identitas, jenis warkat dan atau jenis transaksi yang terdapat di dalamnya. Dan dalam sandi transaksi disediakan 2 digit angka dalam pengaturan 2 digit angka. Yang terakhir itu ada nilai nominal. Nah, informasi mengenai nilai nominal tidak dicetak secara preprint. Pencantuman dilakukan oleh peserta yang memperhitungkan warkat dengan menggunakan peralatan khusus yang disebut MICR encoder atau reader encoder dengan ketentuannya sebagai berikut. Yang pertama, nilai nominal disediakan untuk pencantuman nilai nominal yang tertera pada warkat dan pencantuman nilai nominal yang kurang dari 14 digit harus diawali dengan kata angka 0.
Selanjutnya adalah jenis biaya clearing. Penyelenggaraan clearing baik secara manual, semi otomasi maupun secara elektronik pada prinsipnya memerlukan biaya clearing. Biaya clearing ini menjadi beban peserta clearing yang melakukan clearing pada saat itu. Secara umum, biaya clearing terdiri dari biaya administrasi, biaya proses warga clearing. Biaya-biaya ini akan dikreditkan oleh Bank Indonesia dan rekening giro yang dimiliki oleh peserta clearing. Yang selanjutnya itu akuntansi clearing elektronik dan otomasi. Nah, perlakuan akuntansi untuk penyelenggaraan clearing dengan sistem ini tidak berbeda dengan clearing manual. Yang membedakan proses penyelesaian clearing, dengan demikian dilakukan akuntansi yang dibahas di muka sudah bisa untuk memahami akuntansi clearing sistem ini. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf.